Gambarkan airnya mengalir jernih, pohonnya banyak yang berbuah kan, buahnya banyak. Ya kita lah. Kita ciptakan surganya dunia itu dengan menanam ya. Selamat sore Kang Rana. Sore. Boleh saya ngobrol? Boleh. Lagi apa nih? Ini lagi betulin apa ya? Ini pohon apa ini? Ini pohon honje. Honje itu apa? Honje itu rempah-rempah yang digunakan untuk masak juga. Untuk masak juga. Daunnya juga bisa dipakai untuk bikin apa? Pindang ikan, Ini mujair. bukan laja, bukan laja. Bukan, laja ada lagi. Laja ada. Laja tuh apa ya? Lengkoas. Lengkoas. Ada. Ini mirip sekali lengkoas pemirsa. Ya. Ini daun ini namanya honje. Ini wanginya seperti apa? Nah, ini bisa dipakai buat daunnya, ini bisa dipotong-potong buat alas pembuatan pindang ikan mujair, nila kayak gitu. Oh, gitu. Ini di sini ada tanaman apa lagi nih, Kang? Daunnya ada kapol. Kapol yang mana? Ini kapol. Kapol itu kapulaga ya? Ya. Mana, Kang? Ini kapol merah. Ini kapol. Daun-daunnya tuh. Nah, ini satu rumpun mungkin. Ini buat apa? Bahan baku pembuatan bajigur. Apa namanya? Kalau di sini kunyit gede. Daunnya suka dimakan, suka juga dimakan oleh ayam. Ini apa? Ini ayam. Ayam. Berapa ayam punya? Ada 30 ekor. 30 ekor. Ayam apa aja? Ada ayam kawin silang antara kampung ayam ini biar gede-gede dagingnya. Nah ini ada juga apa? Nah ini daun katuk, daun imbah, baru penanaman ya. Ini banyak banget nih pemirsa ininya. Ini daun katuk. Ini ikan apa yang ada? Mujair, nila, ada sepat, ada tambak. Ya yang sehari-hari bisa dimanfaatkan, bisa digoreng. Boleh. Nah, ini salad. Nah, ini lengkuas nih. Ini lengkuas. Ini lengkoas ini. Nah, kalau ini banyak ini tempat saya. Nah ini kunyit putih namanya. Ya kuning ya putih. Gitu. Semua rempah-rempah. Ini lengkoas. Ya ini lengkoas. Ini kapol. Ini kapol. Kapol lebih tinggi pemirsa ininya. Pohonnya lebih tinggi daripada lengkoas. Sebetulnya ini daunnya sih kayaknya saya lihat sama aja ya. Terus apa lagi? Banyak, ada jeruk angka 8 ya yang buat masak. Ada pandan, cabai rawit. Jeruk purut ya berarti ya? Ya. Ini? Cabai rawit. Punya jeruk purut juga. Itu jeruk apa itu? Sama. Jeruk angka 8. Ya pemirsa ini wanginya banget ini, wangi banget, seger. Kalau malam suka ngobrol di sini. Ngobrol di sini nggak apa-apa. Oh iya. Ini kalau habis dari kebun kita ngobrolnya di sini. Oh gitu. Dari kebun, habis naik gunung. Nah, saya mau cari nanya tentang naik gunung ini gimana itu? Awalnya tuh seperti apa naik gunung itu? Naik gunung itu saya mulai naik gunung itu 9 tahun ke belakang berarti ya. Mulai fokus ke gunung, yaitu tentang tata ruang gunung. Tata ruang gunung. Ya, karena gunung ini kita bagi menjadi 3 kawasan. Ada zona inti, zona penyangga, zona produksi. Ya. Kalau bahasa Sundanya, bisa dijelaskan satu persatu. Leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung baladahan. Nah, apa itu? Kalau bahasa Sundanya, leuweung larangan itu zona inti. Fungsi dari zona inti atau leuweung larangan adalah kawasan serapan Serapan air. Nah, itu harus dijaga. Itu ada di titik ketinggian berapa? Di puncak. Paling puncak. Puncaknya. Di setiap gunung. Iya, setiap gunung dan bukit.
ya. Jadi gunung bukit itu harus dijaga sama kita, terutama puncaknya, karena itu kawasan serapan. Jadi harus ditanami oleh pohon endemik, yaitu pohon asli. Apa aja? Ya kalau di Kuningan ini kan ada kiara koneng, ada bunut, ada caringin, ada Caringin itu beringin. beringin ya. Banyak Kalau lah. karet sih karet masuk. Ada karet munding kan yang besar-besar itu Iya, ya. betul, yang Nah, ada juga rangru, itu bagus. Rangru untuk di atas juga. Ya, bisa. Kan kayak rando bawah girang. Itu kan dari kalimat rangru, rando. Randu. Rando. Nah, ini kan berarti endemik, kawasan di sana adalah rando. Nah, itu. Kira-kira begitu. Nah, sudah ke bawah lagi misalnya ke ini Nah, yang ke hukum larangan tidak boleh ditanami. Tidak boleh ditanami, tidak boleh diproduksi. Harus kok nggak boleh ditanam gimana sih? biar nggak boleh diintervensi. Nggak Biar boleh. yang tumbuhnya seadanya, alamiah. Ya. Ilah, kalau bahasa Sunda bilang ilahiyahnya. Oh, gitu. Gitu. Nah, kalau tutupan itu penyangga. Yang bawah berarti. Ya, bawah larangan. Itu penyangga. Harus ada buah-buahan endemik kayak limus, sukun, ya. Di bawahnya juga ada tales, ganyong, banyak itu pohon-pohon kayak gitu. Nah, biar nanti habitat hewan yang ada di situ nggak turun ke bawah. Itu ketinggian berapa biasanya? Nanti diukur. Harus turun ke lapangan ya. Oh, harus Diukur. Jadi Ada metodologinya. para anak ini tidak hanya hobi naik gunung tapi memang meneliti isi yang Ada metodologinya. meneliti isi yang ada dalam gunung tersebut. Saya sekarang nih, saya juga baru pulang menelusuri 3 bukit di desa saya untuk mengukur Bayuning ini ya, Bayuning. Ya, sekarang Untuk- saya di Bayuning, pemirsa. Untuk mengukur debit air di musim ngijih letik. apa itu ngejeng Ini itu musim hujan akhir. fungsinya apa? Kita nanti akan tahu kan gitu. Kemarin kita musim hujan tengah besar ya. Ya. Itu kapasitas volume airnya gimana. Nah, nanti sekarang gimana? Nanti kita ketahuan. Oh, berarti di kawasan pasir-pasir kita itu ternyata tidak maksimal. Kalau turun kubikasinya itu terlalu jauh. Kang, kenapa nggak nyuruh orang anak buah atau apa gitu? Nggak dilakukan. Ya, kalau orang Sunda bilang mau dibasa muncan di Sabah. Jadi saya nggak bisa membahasakan kalau saya sendiri nggak turun ke lapangan. Ya. Jadi tebenang dibahasa muncan dibahasa. Nggak boleh dibahasakan Jangan kalau hanya kita belum turun ke bawah. Intinya jangan hanya ngomongnya aja. Jadi harus akurat. turun. Kan gitu. Iya. Ini yang ada di sini pohon apa lagi selain yang tadi kita sebut? Kalau di lingkungan rumah saya menanamnya itu rempah-rempah. Ya, banyak lah. Tadi saya lihat ada pohon Sirih saja sereh ya. Ada 2, ada sereh sayur, ada sereh. Orang sini bilangnya sereh munding. ada. Ada. Terus juga ada berbagai macam jenis kunyit. Kunyit. Ada. Tadi itu kunyit ya. Kunyit putih. Ada juga apa panglai. Ayam sendiri seperti apa mengurusnya? Ya, kalau pagi-pagi kita ngasih makan ayam, siang kan habis makan dikeluarin, nanti bertelur. Telurnya kan bisa dimakan sama kita. Gitu. Kalau beranak, kalau telurnya 10 ya kita tetesin 5. Oh gitu. Kan gitu loh. 5 buat dimakan, buat jamu kan gitu loh ya. Iya benar. Nah, nanti anaknya gede kan bisa dipotong buat lebaran. Ya, benar. Iya. Masa tinggal di kampung, tinggal di desa, ayam aja harus beli kan. Ya, ayam cukup pelihara. Iya. Ikan nggak perlu beli. Namanya di kampung serba ada kok. Iya. Gitu. Ya, kalau untuk lebaran kita tinggal kekurangan ya, ya. tinggal ngambil. Maksudnya begitu. Terus di daerah sini di Bayuning sendiri masyarakatnya kebanyakan petani atau apa? Di sini memang desa saya 60% lebih itu PNS.
PNS. Tapi walaupun PNS, kalau sore hari pasti ke sawah, Sawah. pasti ke kebun. Nah, sisanya ada yang petani, buruh tani. Nah, seperti tadi pagi saya berangkat jam 9 ke pasir. Nah itu menelusuri pasir perbatasan Bayuning Tinggar, Bayuning Cilelei, kita ke Masih jauh sih Lelei dari sini. perbatasan Batasan desa. ya, benar, desa sebelah utara. Nah, sebelah barat itu ada Tinggar, sebelah selatan ada Kadu Gede, ada Babatan, Cipondok, Bayuning tuh masuk kecamatan mana? Kadu Gede kan gitu. Lalu kita nanti kan kalau ngobrol sama desa-desa tetangga, kita tahu nanti, apalagi desa yang ada di atas kita, kayak Tinggar, Ciherang kan. Oh, dia di sana ya? Oh ya, sebelah barat. Nah, itu kan bisa kita merekomendasikan nanti jenis pohon apa yang harus ditanam di sana, biar nanti oksigennya kita kan menikmati, kan gitu, adem gitu loh, sejuk. Ya dibuat seperti di surga lah, kan gitu, kira-kira gitu. Ya, banyak ada peribahasa gini. Tanah Sunda itu sepertinya Tuhan sedang tersenyum saat menciptakan Jawa Barat. Ya, ada. Ya pemirsa, sekian dulu bincang-bincang kami dengan Bapak Rana Suparman dari PDI Perjuangan. Semoga Pak Rana makin sukses ya Pak ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pemirsa.